Hari ini kita akan membahas mengenai Kosuke Nozaki. Kosuke Nozaki pria berumur sekitar 77 tahun. Dia adalah konglomerat asal Jepang. Selama ini Nozaki mengumpulkan kekayaan luar biasanya melalui pekerjaan di industri pinjaman konsumen dan juga pertanian. Kediamannya yang terletak di Tanabe dihiasi dengan karya seni yang mewah dan juga luar biasa. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Kosuke Nozaki merupakan pengusaha yang menjalankan berbagai bisnis seperti bisnis perusahaan penjualan minuman haram dan juga perusahaan peminjaman uang. Dalam autobiografinya berjudul Don Juan of Keishu, dia mengklaim telah menghabiskan 3 miliar yen atau jika dirupiahkan 399 miliar untuk berkencan dengan 4.000 wanita. Nozaki membangun kekayaannya itu dari nol, berdagang segala sesuatu mulai dari potongan logam hingga minuman haram. Ada sedikit kalimat yang dipetik dari bukunya. Alasan saya menghasilkan uang adalah untuk berkencan dengan wanita yang menarik, ujar Nozaki dalam autobiografinya. Saya tidak tertarik pada mobil atau rumah. Sebaliknya, saya memiliki keinginan yang tak terbatas untuk berhubungan seksual dengan wanita cantik, sambung Nozaki dalam buku itu. Dalam buku itu pula ada bab yang memaparkan cara merayu mahasiswa dan pramugari. Nozaki memiliki guguk yang sangat ia sayangi. Guguk itu diberi nama Eve. Suatu hari Nozaki bertemu dengan seorang perempuan muda. Dia merupakan seorang artis berusia 20 tahunan. Dia bernama Saki Sudo. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan Nozaki ingin menikahinya. Ia berkata ia yakin akan bahagia dengan menikahi Sudo, meskipun orang-orang di sekitarnya sudah memperingatkan bahwa gadis muda itu mungkin hanya mengincar kekayaannya saja. Bukannya sadar, Nozaki malah semakin yakin dan telah menepis anggapan bahwa Sudo bersedia menikahinya dengan hanya karena uang, meskipun usia mereka terpaut sekitar lebih dari 50 tahun. Kronologi kejadian. Pada tanggal 6 Mei 2018, guguk kesayangan Nozaki tiba-tiba meninggal secara misterius di pelukannya. Guguknya itu bernama Eve. Saking sayangnya sampai-sampai ia sering memberitahu istri mudanya itu untuk menyetujui tentang perihal warisan. Nozaki ingin memberi warisan juga pada Eve jika ia meninggal. Eve tiba-tiba jatuh sakit dan dibawa ke dokter hewan pada tengah malam. Namun nyawanya tidak tertolong. Setelah kematian guguknya itu, Nozaki yang tidak memiliki anak sangat terpukul dan meminta seorang biksu di kuil setempat untuk melakukan upacara peringatan. Dengan air mata, pria tua itu menguburkan Eve di dalam halaman belakang rumahnya. Pada malam 24 Mei 2018, istri Kosuke Nozaki menemukan Nozaki tidak bernafas di sofa di kamar tidur lantai 2 kediamannya. Mereka tinggal di suatu rumah yang sangat megah di kota Tanabe. Setelah dicek ternyata Nozaki sudah tidak bernyawa. Dia dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Semua tubuh Nozaki diperiksa oleh dokter dan dilakukan otopsi. Selanjutnya giliran perut dan juga darah Nozaki. Disitulah terungkap sejumlah besar ada komponen kimia kakuseizai atau obat perangsang. Hasil otopsi kemudian keluar. Disitulah terungkap penyebab kematiannya. Penyebab kematian Nozaki adalah keracunan obat perangsang akut.
Pemeriksaan lengan dan juga bagian lain tubuhnya itu membuat polisi menyimpulkan bahwa obat-obatan tersebut diminum. Istrinya Sudo adalah orang yang sangat dicurigai dalam kasus tersebut karena dia adalah satu-satunya orang yang dikonfirmasi berada di dekat Nozaki ketika dia diyakini telah menelan obat tersebut. Setelah kematian Nozaki sendiri, pihak berwenang mencurigai adanya ketidakberesan terhadap guguknya Nozaki. Polisi berusaha menggali kembali guguk yang sudah dikubur itu. Akhirnya mereka membongkar kuburan itu namun tidak dapat melakukan otopsi karena tubuh hewan sudah terlalu banyak yang rusak. Tidak jelas apakah polisi menemukan bukti baru dalam kasus Nozaki atau tidak. Sejak awal kematian Nozaki sudah dianggap mencurigakan. Polisi terus melakukan penyelidikan. Istri muda Nozaki alias Sudo kini menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut. Jejak kejahatan Sudo terkuat lewat smartphone-nya. Wanita itu diketahui mencari informasi dulu tentang stimulan. Ia juga mencari informasi bagaimana cara membuat pembunuhan tampak seperti kematian akibat penyakit. Selain itu, informasi juga terkuak bahwa data smartphone Sudo menunjukkan wanita itu sempat datang ke lokasi tempat ia mendapatkan obat maut itu. Polisi juga mengatakan bahwa Sudo melakukan penelitian tentang obat perangsang di smartphone miliknya sebelum kejadian. Dia kemudian menggunakan media sosial untuk melakukan pembelian dari dealer. Polisi juga menemukan bekas obat perangsang di lantai dapur kediamannya. Selama memeriksa ke lantai 2 kediaman yang disediakan untuk outlet media, 2 brankas, satu berdiri setinggi 1,4 meter dan yang kedua 1,8 meter diperlihatkan. Setelah dibuka oleh pembuatnya, ternyata polisi menemukan isinya adalah jas dan juga dasi, namun tidak ada uang tunai sama sekali. Koper coklat yang ditemukan di kamar itu kosong. Menurut beberapa sumber yang terhubung dengan perusahaan Nozaki, dia diketahui menyimpan uang tunai sekitar 200 juta yen di kediamannya tersebut. Polisi mencurigai seseorang mengambil uang tunai sebelum dimulainya penyelidikan mereka yang disepakati sebagai pembunuhan. 1 tahun setelah kematian yang mencurigakan dari seorang raja penjual minuman haram dan juga wanita terkenal, polisi prefektur Wakayama hanya membuat sedikit kemajuan dalam kasus itu, yaitu sebuah laporan. Setelah meluncurkan penyelidikan atas dugaan pembunuhan, polisi menggeledah lokasi yang berhubungan dengan pembantu rumah tangga Nozaki dan keluarga mereka. Semuanya berlokasi di Tokyo. Selain itu, polisi melakukan analisis urin terhadap orang-orang yang terkait dengan Nozaki, mencari tahu apakah ada hasil yang memberikan hasil positif untuk obat perangsang. Namun tidak ada petunjuk yang muncul sebagai hasilnya. Polisi juga menyita sekitar 2.000 botol bir dari kediaman dan perusahaannya yang bergerak di industri minuman haram. Namun tidak satupun dari mereka ditemukan telah dicampur dengan obat perangsang. Dalam surat wasiatnya, Don Juan di Jepang, ia berkata ingin menyumbang sekitar 1,3 miliar yen atau sekitar 171,7 miliar ke kota Tanabe di prefektur Wakayama, tempat ia tinggal. Akan tetapi, karena separuh dari tanah miliknya menjadi milik jandanya di bawah hukum perdata, kota itu bernegosiasi dengan Sudo tentang pembagian uang tersebut. Beberapa laporan yang dihimpun menyebut obat-obatan itu dicampur menjadi minuman karena tidak ada bekas jarum suntik di tubuh Nozaki. Juru bicara di Pengadilan Distrik Wakayama membenarkan bahwa Sudo didakwa atas tuduhan pembunuhan dan pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Stimulan atau obat perangsang. Media lokal mengatakan jaksa menuntut akan mengandalkan bukti dari telepon Sudo yang menunjukkan dia mencari informasi tentang obat perangsang.
dan bagaimana dia membuat pembunuhan itu tidak terlihat mencurigakan. Saki Sudo akhirnya ditangkap di rumahnya di Shinagawa di Tokyo. Itulah cerita mengenai Kosuke Nozaki. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.